Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sidang skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Leni Giarti, NIM D10111161051. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya karena telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi sidang skripsi saya ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh, MT, selaku dosen pembimbing utama saya. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi, MT, selaku dosen pembimbing kedua saya. Terima kasih kepada Ibu Riani Pratiwi, STMT, selaku dosen penguji pertama saya. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Syahrudin, MT, selaku dosen penguji kedua saya. Langsung saja saya mulai presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Analisa Waktu dan Biaya Konstruksi pada Pembangunan Gedung Asrama LPMP Tahap 2 Pontianak. Materi dalam slide ini terdiri dari yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, data umum proyek, yang keempat, hasil dan analisa pembahasan, yang kelima, kesimpulan dan saran. Kemudian, pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Perencanaan waktu dan biaya konstruksi bertujuan untuk memperkirakan waktu dan anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi. Namun, dalam pelaksanaannya, biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu proyek tidaklah sama dengan biaya rencana yang tercantum dalam BOQ penawaran maupun RAB. Pada tugas akhir ini dilakukan analisa waktu dan biaya untuk mengestimasi waktu dan biaya berdasarkan harga real cost di daerah Kota Pontianak dan selisih biaya guna sebagai kontrol terhadap BOQ penawaran. Rumusan masalah, berapa estimasi rencana anggaran biaya berdasarkan real cost Kota Pontianak? Yang kedua, berapa besar selisih biaya harga penawaran kontraktor terhadap analisa real cost? Yang ketiga, berapa lama penjadwalan waktu pada pekerjaan struktur utama bangunan? Kemudian tujuannya, untuk menghitung rencana anggaran biaya pada pekerjaan pelaksanaan struktur utama gedung asrama LPMP Pontianak berdasarkan harga real cost di daerah Kota Pontianak. Yang kedua, menyusun penjadwalan waktu pada pekerjaan struktur utama gedung asrama LPMP Pontianak. Batasan masalah, perhitungan rencana anggaran biaya dan penjadwalan waktu pelaksanaan hanya pada pekerjaan struktur utama gedung, meliputi pekerjaan fondasi, kolom, balok, lantai, tangga, dan pekerjaan atap. Biaya yang dihitung adalah biaya langsung. Penelitian ini menggunakan harga real, bahan material, dan harga satuan upah pekerja di daerah Pontianak. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah Rengganing Sasanti Mergi Saputri 2017 yang berjudul Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan Waktu Pelaksanaan pada Pembangunan Rusunawa. Pada penelitian ini menganalisa biaya dan waktu dengan menggunakan harga AHSP yang dikeluarkan pemerintah kota. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah menganalisa waktu dan biaya berdasarkan harga real cost di daerah Kota Pontianak guna sebagai kontrol terhadap harga BOQ penawarannya. Yang kedua adalah Dewi Sekarsari 2018 yang berjudul Analisa Perbandingan Biaya Nyata dengan SNI Pembangunan Ruko di daerah Sorong, Papua Barat terhadap daerah Manado, Sulawesi Utara. Pada penelitian ini menganalisa perbandingan harga antar dua provinsi berdasarkan SNI dan biaya nyata. Analisa waktu yang digunakan yaitu dengan menggunakan kurva S. Kemudian, pada penelitian yang saya lakukan adalah menganalisa waktu dan biayanya berdasarkan real cost di daerah Kota Pontianak guna sebagai kontrol terhadap BOQ penawarannya dan menggunakan aplikasi Microsoft Project untuk menganalisa waktu dan biayanya. Yang ketiga adalah penelitian dari Yahya 2016 yang berjudul Tinjauan Biaya dan Waktu pada Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kecamatan Sukadana. Pada penelitian ini menganalisa waktu dan biaya menggunakan harga AHSP yang dikeluarkan pemerintah kota. Pada penelitian saya,
menggunakan harga bahan dan material berdasarkan real cost di daerah Kota Pontianak. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitis untuk menganalisa waktu dan biaya pada pekerjaan konstruksi gedung asrama LPMP Pontianak guna sebagai kontrol terhadap harga penawaran. Tahapan penelitian meliputi yang pertama, mengumpulkan data-data primer dan sekunder berupa gambar, rencana, harga real cost bahan material yang dihimpun dengan melakukan survei harga di toko bangunan yang berada di daerah Pontianak, harga upah, sewa alat, dan lain-lain. Yang kedua, mengelompokkan daftar harga material dan upah pekerjaan dalam satu tabel daftar material, upah, dan sewa alat. Kemudian, yang ketiga, menganalisa harga suatu pekerjaan untuk tiap-tiap item pekerjaannya. Kemudian yang keempat, menghitung anggaran biaya proyeknya. Kemudian yang kelima, menghitung lamanya durasi pekerjaan. Yang ketujuh, menganalisa kembali dengan bantuan aplikasi Microsoft Project. Berikut adalah bagian alirnya, dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian dilakukan studi literatur, pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder, yang berupa data primer, wawancara, harga bahan material dan upah daerah Kota Pontianak. Data sekundernya berupa gambar kerja, RAB perencanaan, BOQ penawaran, dan laporan harian. Kemudian dilakukan analisa data yang akan menghasilkan analisa biaya dan analisa waktu yang dilakukan dengan Microsoft Project dan juga didapat durasinya. Kemudian didapat kesimpulan. Dan kemudian selesai. Data umum proyek, nama pekerjaan yaitu revitalisasi gedung asrama LPMP tahap 2, nilai kontraknya itu Rp14.556.804.000, nilai kontrak per pekerjaan strukturnya itu Rp5.906.279.715. Perencananya itu dari PT Tiara Pilar Kreasi, pelaksananya itu PT Menara Baja Sarana Sakti, pengawasnya itu PT Tiara Pilar Kreasi. Kemudian, hasil dan analisa pembahasan. Karena banyaknya item pekerjaan, maka pada slide hanya akan menjelaskan analisa perhitungan pekerjaan, struktur fondasi, perhitungan pekerjaan pembersihan, dan hingga struktur fondasinya. Pada perhitungan pekerjaan lainnya dilakukan dengan analisa dan perhitungan dan metode yang sama. Dimulai dari pekerjaan pembersihan lahan dilakukan dengan satu buah alat ekskavator dengan durasi waktu selama 7 hari. Volumenya yaitu 488 meter persegi. Kemudian produktivitasnya itu diperoleh dari 488 meter persegi dibagi 7 hari kerja sama dengan 69,71 meter persegi per harinya. Kemudian koefisien pekerja 1 per 69,71 per hari sama dengan 0,014 orang hari. Perhitungan biaya yaitu 0,014 dikali 130.000 harga upah untuk pekerja sama dengan Rp1.864,75. Kemudian dilakukan analisa harga alat yaitu Q sama dengan produksi alat ekskavator per jamnya, Q sama dengan Q dikali 3.600 dikali efisiensi dikali waktu siklus CM. Maka diketahui kapasitas bucketnya yaitu 1,8 meter kubik, faktor bucketnya itu 1, efisiensi kerja alatnya itu 0,81, waktu galinya 9 detik, waktu putarnya 5 detik, waktu buangnya 4 detik. Maka produksi per siklusnya itu Q1 dikali K, kapasitas bucketnya yaitu 1,8 dikali 1, 1,8 meter kubik. Kemudian waktu siklusnya itu 9 detik waktu gali ditambah 2 kali 5 detik waktu putar ditambah 4 detik waktu buang, sama dengan 34 detik waktu siklus. Maka produktivitas ekskavatornya itu 1,8 dikali 3.600 dikali 0,81 dibagi 34 detik, sama dengan 228,21 meter kubik per jam. Kemudian koefisien alatnya itu 1 per 228,21 meter kubik per jam, sama dengan 0,0044. Maka diketahui harga sewa ekskavatornya itu 3 juta per hari. Maka 3 juta dikalikan koefisiennya itu 0,0004 sama dengan Rp13.145,86 Maka jumlah upah ditambah dengan jumlah alat sama dengan Rp15.010,62. Dikalikan dengan overhead dan profit sebesar 15%, maka harga satuan pekerjaan untuk
tiap 1 meter perseginya untuk pembersihan lahan yaitu sebesar Rp17.262,21. Kemudian dikalikan dengan volume keseluruhan pekerjaannya yaitu sebesar 488 meter persegi, maka harga biaya pekerjaan pembersihan keseluruhannya yaitu Rp8.423.957,70. Kemudian pekerjaan boplang. Pada pekerjaan boplang dilakukan dengan durasi waktu selama 5 hari. Volume pekerjaannya itu 137 meter. Produktivitasnya itu 137/5 sama dengan 27,4 meter per hari. Koefisien pekerja. Dalam satu grup terdapat 1 orang mandor dan 1 kepala tukang kayu, 2 orang tukang kayu, dan 2 orang pekerja. Maka, koefisien mandor diperoleh 1/27,4 sama dengan 0,036 orang hari. Untuk kepala tukang 1/27,4 sama dengan 0,036 orang hari. Untuk tukang kayu 2/27,4 sama dengan 0,073 orang hari. Untuk pekerja sama dengan 2/27,4 sama dengan 0,073 orang hari. Kemudian analisa harga upahnya 0,036 dikali 150.000 sama dengan Rp5.474,45 untuk upah mandor. Kemudian 0,036 dikali Rp140.000 sama dengan Rp5.109,49 orang hari untuk upah kepala tukang. Kemudian 0,073 dikali Rp130.000 sama dengan Rp9.489,05 untuk upah tukang kayu. 0,073 dikali 100.000 sama dengan Rp7.299,27 orang hari untuk upah pekerja. Maka total upah sama dengan Rp23.722,63. Kemudian perhitungan harga material. Material yang pertama yang dibutuhkan yaitu kayu pancang dolken dengan diameter 6-8 cm, harganya Rp10.000 per batang. Maka dikalikan dengan 1, koefisien kebutuhannya yaitu sama dengan Rp10.000. Kemudian paku, harganya itu Rp20.000 per kilo. Dikalikan dengan koefisien kebutuhannya itu 0,02, maka sama dengan Rp400. Kemudian papan kayu kelas 3 ukuran 4/6, panjang 4 meter. Di pasaran dijual itu per kubik. Maka 1 kubiknya itu berisi 104 batang. 1 batangnya harganya Rp20.000 per batang. Maka Rp20.000 dikali 104 batang sama dengan Rp2.083.333,33. Dikalikan dengan 0,007, koefisien kebutuhannya sama dengan Rp14.583,33. Maka jumlah harga bahan keseluruhan itu Rp24.983,33. Maka total upah plus bahan sama dengan Rp48.705,96. Dikalikan dengan overhead dan profit yaitu 15%, maka harga satuan pekerjaan untuk per meter pekerjaan boplang itu sama dengan Rp60.208,94. Kemudian dikalikan dengan volume keseluruhannya itu 137 meter sama dengan Rp8.248.624,17. Kemudian pekerjaan pengadaan tiang pancang. Analisa harga. Harga tiang pancang ukuran 20x20 4 diameter 16 kat 300 per meternya dari supplier PT Citra Mandiri Rekayasa yaitu sama dengan Rp130.000 per meter. Kemudian harga tiang pancang per batangnya itu sama dengan dalam 1 batang tiang pancang itu panjangnya 6 meter, maka Rp130.000 per meternya dikali 6 meter sama dengan Rp858.000 per batang. Dikalikan dengan overhead dan profitnya 15%, maka per batang harga tiang pancangnya itu sama dengan Rp986.700. Maka biaya pengadaannya untuk total keseluruhannya itu volume tiang pancang banyaknya yaitu sebanyak 762 batang dikalikan Rp986.700 sama dengan Rp627.541.200.
Kemudian, pekerjaan pemancangan tiang pancang. Pada pekerjaan pemancangan, dilakukan dengan tenaga manusia dan satu buah alat berupa drop hammer dengan durasi waktu pekerjaan selama 14 hari. Volume pekerjaannya itu sebanyak 792 batang tiang pancang. Pekerjaan pemancangan ini dilakukan dengan borongan, dengan perhitungan harganya itu perhitungannya per meter tiang pancang. Maka volumenya 792 batang tiang pancang dengan 198 titik pemancangan. Dalam satu titik itu ada 4 sambungan tiang pancang per titik dikalikan 6 meter panjang tiang pancang per batangnya. Maka dalam satu titik itu panjang tiang pancangnya 24 meter tiang pancang per titik. Kemudian 198 titik dikali 24 meter sama dengan 4.752 meter panjang tiang pancang. Durasi waktu kerja itu 14 hari dikali 8 jam per harinya, maka 112 jam durasi waktu kerja. Kemudian waktu produksi alat 762 batang dibagi 112 sama dengan 7,07 batang per jamnya. Kemudian analisa harga upah. Untuk upah kepala tukang yaitu 140.000 dibagi 8 jam kerja sama dengan 17.500 per jamnya. Untuk upah tukang pancang 130.000 dibagi 8 jam sama dengan 16.250 rupiah per jamnya. Maka total upah 17.500 upah kepala tukang ditambah 5 orang tukang pancang dikali 16.250 sama dengan 98.750 rupiah per jamnya. Kemudian jumlah upah hingga pekerjaan selesai yaitu 98.750 dikalikan 112 jam sama dengan 11.060.000 rupiah. Kemudian analisa harga bahan. Harga bahan bakar per liter itu 8.000 per liter dengan kekuatan mesin yaitu 82 horsepower. Kemudian rumusnya itu 12,5% sampai dengan 17,5% dikali kekuatan mesin dikali harga bahan bakarnya. Maka 12,5% dikali 82 horsepower dikali 8.000 per liter sama dengan 82.000 per jamnya harga bahan bakar. Kemudian harga pelumas itu 20.000 per liternya. Maka rumus yang digunakan yaitu 2,5% dikali 82 horsepower dikali 20.000 per liternya sama dengan 41.000 per jamnya. Jumlah harga totalnya itu sebesar 123.000 rupiah per jamnya untuk pelumas dan bahan bakar. Maka hingga pekerjaan selesai itu dikalikan dengan 112 jam, maka 13.776.000 hingga pekerjaan selesai harga pelumas dan bahan bakar. Kemudian analisa harga alat. Harga sewa alat drop hammer itu 25.000 per meter tiang pancangnya. Harga satuan pekerjaan pemancangan per meternya itu harga upah ditambah harga bahan dibagi panjang minipel ditambah harga alat. Maka 11.060.000 ditambah 13.776.000 dibagi 4.752 meter sama dengan ditambah 25.000 sama dengan 30.226,43 rupiah per meternya. Dikalikan dengan overhead dan profit yaitu 15% sama dengan 34.760,40 rupiah per meternya. Maka biaya pekerjaan keseluruhan pemancangan yaitu dikalikan dengan volumenya yaitu 4.752 meter sama dengan 165.181.421 rupiah. Kemudian pekerjaan lantai kerja, volume pekerjaannya itu 3,93 meter kubik, waktu pekerjaannya 1 hari, produktivitasnya itu 3,93 dibagi 1 sama dengan 3,93 meter kubik per harinya. Maka koefisien pekerjanya itu untuk mandor 1 per 3,93 sama dengan 0,254, untuk pekerja 3 per 3,93 sama dengan 0,763 orang hari. Untuk analisa biaya 150.000 dikali 0,254 sama dengan 99.236,64 rupiah untuk upah mandor. Kemudian 0,763 dikali 130.000 rupiah sama dengan 38.167,94 rupiah untuk upah tukang semen. Kemudian total jumlah harga upah sama dengan 137.404,58 rupiah. Analisa bahan, yang pertama itu semen Portland, harga satu saknya itu 70.000.
dengan berat 50 kilo. Jadi 70.000 per 50 kilo sama dengan 1.400 per kilonya harganya. Dikalikan dengan 230, koefisien kebutuhannya sama dengan 322.000. Kemudian pasir itu 140.000 per meter kubiknya. Dibagi 1.400 itu massa jenisnya, maka diketahui harga pasir per kilonya itu Rp100 per kilo. Kemudian dikalikan dengan 893 koefisien kebutuhannya, maka sama dengan 89.300. Kemudian kerikil 450.000 per meter kubiknya, dibagi 1.350 massa jenisnya, maka harga kerikil per kilonya itu 333,33 kilo. Dikalikan 1.027 koefisien kebutuhannya, maka harganya itu Rp342.333,33 Kemudian total harga bahan keseluruhan yaitu Rp753.633,33. Harga upah ditambah harga bahan sama dengan Rp891.037,91 dikalikan dengan overhead dan profit. Maka harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan lantai kerja per meter kubiknya itu sama dengan Rp1.024.693,60. Biaya pekerjaan lantai kerja keseluruhannya itu dikalikan dengan volumenya yaitu 3,93 meter kubik dikali Rp1.024.693,60 sama dengan Rp4.027.048,85. Kemudian pekerjaan pur pondasi dimulai dengan pekerjaan pembesian. Pekerjaan pembesian pur pondasi dilakukan selama 20 hari, terdiri dari 3 grup pekerja. Dalam 3 grup terdiri 1 orang mandor, 1 kepala tukang besi, dan 9 orang tukang besi, dan 1 orang pekerja. Maka volumenya itu 5.842,10 kilo. Waktu pekerjaannya 20 hari. Produktivitasnya itu 5.842,10 kilo dibagi 20 hari dibagi 3 grup pekerja. Maka 97,35 kg per harinya. Koefisien pekerja 1 untuk mandor 1 per 97,35 kilo per hari sama dengan 0,01 orang hari. Untuk kepala tukang 1 per 97,35 kilo per hari sama dengan 0,01. Kemudian untuk tukang besi 3 per 97,35 per kilo per hari sama dengan 0,031. Untuk pekerja sama dengan 1 per 97,35 sama dengan 0,01 orang hari. Maka analisa upah 150.000 dikali 0,01 sama dengan 1.543,89 orang hari. Untuk mandor 140.000 dikali 0,01 sama dengan 1.440,96 orang hari. Untuk upah kepala tukang 130.000 dikali 0,031 sama dengan 4.006,09 untuk upah tukang besi, 0,01 dikali 100.000 sama dengan 1.029,26 untuk upah pekerja, maka total upah semua Rp8.020,20. Kemudian perhitungan harga material besi beton. Yang dibutuhkan adalah besi beton ulir diameter 16, panjang 12 dengan U32 sama dengan 220.000 per batangnya. Maka untuk mengetahui harga per kilonya itu sama dengan 220.000 harga per batangnya dibagi 16 kali 16 diameter dikali 12 panjangnya dikali 0,006165 koefisiennya. Maka diketahui harga per kilo itu 11.616,32 per kilo. Dikalikan dengan 10.500 koefisien kebutuhannya sama dengan 121.971,31 rupiah. Kawat beton itu 160.000 per 7 kilonya. Maka untuk mengetahui harga per kilonya itu 160.000 dibagi 7 sama dengan 22.857,14 rupiah per kilonya. Dikalikan dengan 0,150, koefisien kebutuhannya sama dengan 3.428,57 rupiah. Kemudian jumlah harga bahan keseluruhan itu 125.399,88 rupiah. Maka jumlah upah ditambah bahan sama dengan 133.420,08 rupiah. Dikalikan dengan overhead dan profit, maka harga satuan pekerjaan per 10 kilo besi itu sama dengan 153.433,10 rupiah. Maka untuk mengetahui harga per kilonya itu dibagi dengan 10. Maka 153.433,10 rupiah dibagi 10 kilo sama dengan 15.343,31 rupiah per kilo.
pekerjaan besi, dikalikan dengan volume total keseluruhannya yaitu sebesar 5.842,10 kilo sama dengan total harga biaya pekerjaan pembersihan pur sama dengan Rp89.637.148,64. Kemudian pekerjaan backcasting pur pondasi dilakukan selama 14 hari, terdiri dari 1 orang mandor, 1 kepala tukang kayu, dan 5 orang tukang kayu, dan 1 orang pekerja. Volumenya itu sebesar 150,84 meter persegi, waktu pekerjaannya selama 14 hari, produktivitasnya itu 150,84 dibagi 14 sama dengan 10,77 meter persegi per hari. Kemudian koefisien pekerjanya itu 1/10,77 per hari sama dengan 0,093 orang hari, kepala tukang sama dengan 1/10,77 sama dengan 0,093 orang hari, tukang kayu sama dengan 4/10,77 sama dengan 0,371 orang hari, pekerja sama dengan 1/10,77 sama dengan 0,093 orang hari. Kemudian untuk upah 0,093 dikali Rp150.000 sama dengan Rp13.922,04 orang hari untuk mandor, 0,093 dikali Rp140.000 sama dengan Rp12.993,90 untuk upah kepala tukang, 0,371 dikali Rp130.000 sama dengan Rp48.263,06 orang hari upah tukang kayu, kemudian 0,093 dikali Rp100.000 sama dengan Rp9.281,36 upah pekerja, maka total keseluruhan upah pekerja sama dengan Rp84.460,36. Kemudian perhitungan harga material, yang pertama itu papan mal kelas 3, perbatang ukuran 2/20 panjang 4 meter, per batangnya harganya Rp40.000 per batang, dalam 1 kubik itu terdiri dari 63 papan, dikalikan Rp40.000 sama dengan Rp2.500.000 per meter kubiknya, kemudian dikalikan dengan koefisien kebutuhannya sama dengan 0,013 sama dengan 32.500, kemudian harga paku Rp20.000 per kilo, dikalikan koefisien kebutuhannya 0,3 sama dengan 6.000, cerucuk 6-8 cm, panjang 4 meter sama dengan Rp10.000 per kilonya, maka dikalikan dengan koefisien kebutuhannya sama dengan 0,125 sama dengan Rp1.250, maka total harga bahan sama dengan Rp39.750. Maka total upah ditambah bahan sama dengan total bahan ditambah upah sama dengan Rp124.210,36. Dikalikan dengan overhead dan profit, maka harga satuan pekerjaan untuk per meter persegi backcasting sama dengan Rp142.841,91. Dikalikan dengan volume pekerjaan keseluruhannya itu sama dengan 150,84 meter persegi, maka total keseluruhannya itu sama dengan Rp21.546.273,50. Kemudian pekerjaan pengecoran ready mix K300, pekerjaan pengecoran pondasi dilakukan selama 3 hari, terdiri dari 1 mandor, 1 kepala tukang, 12 orang tukang semen, dan 1 orang pekerja. Volumenya itu 41,42 meter kubik, maksud saya. Maka waktu pekerjaannya itu 3 hari, kemudian produktivitasnya itu sama dengan 41,42 per 3 hari, sama dengan 13,81 meter kubik per harinya. Koefisien pekerja sama dengan untuk mandor 1/13,81 sama dengan 0,072, orang hari untuk kepala tukang 1/13,81 sama dengan 0,072, untuk tukang semen sama dengan 12/13,81 sama dengan 0,869, untuk pekerja sama dengan 1/13,81 sama dengan 0,072. Kemudian harga upahnya itu 0,072 dikali Rp150.000 sama dengan Rp10.864,32 untuk upah mandor, 0,072 dikali Rp142.000 sama dengan Rp10.140,03 orang hari untuk kepala tukang, 0,869 dikali Rp130.000 sama dengan Rp112.988,89 untuk upah tukang semen, kemudian 0,072 dikali 100.000 sama dengan Rp7.242,88 orang hari untuk upah pekerja, maka total upah semua Rp140.236,12. Kemudian perhitungan material, beton ready mix K300, harga per meter kubiknya itu sama dengan Rp1.056.000, dikalikan dengan 1,02 itu koefisien kebutuhannya, maka sama dengan
Rp1.077.120.120. Kemudian harga dikalikan dengan kemudian harga upah ditambah bahan sama dengan Rp1.218.356,12 dikalikan dengan overhead dan profit maka sama dengan Rp182.753,42. Kemudian maka total harga satuan pekerjaan keseluruhan setelah ditambah profit dan overhead sama dengan Rp1.401.109,84. Maka biaya pekerjaan pengecoran keseluruhan yaitu dikalikan dengan volumenya sebesar 41,42 meter kubik sama dengan Rp58.033.956,96. Kemudian, dalam tugas akhir ini juga disusun dengan menggunakan program Microsoft Project. Hasil analisa dengan program Microsoft Project diperoleh durasi waktu dari pekerjaan pembersihan hingga pekerjaan struktur utama gedung asrama PMP selama 104 hari kerja, dengan biaya sebesar Rp5.445.212,18. Kemudian dengan analisa Microsoft Project diperoleh diagram waktu kerja. Contoh perhitungannya itu pada kebutuhan pekerja tukang pancang, maka dapat diperoleh kebutuhan tukang pancangnya sebesar dengan rumus N sama dengan total waktu kerja pekerja dibagi hari kerja dikali durasi kerja per hari. Maka waktu hingga pekerjaan pemancangan selesai itu selama 14 hari, dengan durasi kerja 8 jam per hari. Dari grafik diperoleh total waktu kerja pekerja selama 560 hours, maka jumlah tukang pancang yang dibutuhkan selama pekerjaan struktur sebanyak total waktu kerja pekerja dibagi hari kerja dikali durasi per harinya. Maka 560 dibagi 14 hari, total hari kerja dikali 8 jam per harinya, sama dengan 5 orang pekerja tukang pancang yang dibutuhkan. Kemudian, diagram kos pekerjanya diambil contoh perhitungan untuk tukang pancang juga, dengan dapat dihitung biayanya N dikali hari kerja dikali harga upah kerjanya. Maka 5 orang tukang pancang dikali 14 hari kerja dikali Rp130.000 sama dengan Rp9.100.000. Kemudian ini adalah tabel hasil analisa jumlah pekerja dan kos pekerjanya. Kemudian ini adalah diagram kos materialnya. Dari grafik material dapat dilihat kos terbesar pada item material mini pile atau tiang pancang, beton ready mix, besi beton, dan kayu balok. Kemudian ini adalah diagram kos alat. Kemudian ini adalah diagram cash flow per minggunya. Dari diagram cash flow dapat dilihat biaya tertinggi terjadi pada minggu awal berlangsungnya pekerjaan proyek dan pada minggu pertengahan pekerjaan proyek. Kemudian ini adalah grafik kebutuhan pekerja per minggunya. Perhitungan analisa kebutuhan pekerja per minggunya dilakukan dengan menganalisa bobot pekerjaan dan banyaknya kebutuhan material terlebih dahulu. Berikut contoh analisa perhitungan kebutuhan pekerja pada minggu keempat dengan menggunakan tabel perhitungan sebagai berikut. Maka nilai bobot, contohnya adalah pada pekerjaan beton ready mix. Nilai bobot 0,54 ini dapat diperoleh dari harga satuan dibagi harga total dikali 100%. Maka Rp28.791,01 dibagi Rp5.445.287,15 dikali 100% sama dengan 0,58% bobotnya. Kemudian volumenya 5 meter kubik untuk beton ini dapat diperoleh dari perhitungan volume sama dengan harga total dikali bobot per 100 dibagi harga pekerjaan. Maka Rp5.445.287,15 dikali 0,58 dibagi 100 dibagi Rp5.669.256,32 sama dengan 5 meter kubik. Kemudian indeks pekerjanya itu 1,245. Kemudian jumlah pekerja sama dengan volume dikali indeks pekerja. 5 dikali 1,245 sama dengan 6,28. Perhitungan pekerjaan lainnya dilakukan dengan tabel perhitungan dengan metode yang sama. Pada tabel diperoleh jumlah akhir hari orang pada minggu keempat
206,76 hari orang. Maka jumlah pekerja per minggu sebanyak 206,76 dibagi 7 sama dengan 30 orang pekerja yang terdiri dari tukang besi, tukang semen, tukang kayu, pekerja mandor, dan kepala tukang. Kesimpulan dan saran, hasil analisa perhitungan waktu dan biaya pada pekerjaan proyek pembangunan gedung asrama LPMP tahap 2 pada pekerjaan struktur utama gedung yang meliputi pekerjaan pembersihan, pekerjaan fondasi, struktur, dan atap adalah yang pertama, estimasi rencana anggaran biaya berdasarkan real cost di Kota Pontianak sebesar Rp5.445.287,15. Selisih harga BOQ penawaran kontraktor terhadap analisa real cost sebesar harga BOQ penawarannya yaitu Rp5.609.715,91. Harga analisa real cost-nya itu Rp5.445.287,15. Maka selisih harganya itu sebesar Rp905.834.428,85. Maka persentase selisih harga sebesar 15,34%. Artinya, analisa harga berdasarkan real cost di Kota Pontianak tidak melebihi atau lebih besar dari harga BOQ penawaran kontraktor. Dari analisa yang dilakukan, selisih harga terbesar diperoleh dari item pekerjaan pengadaan barang seperti tiang pancang dan pembelian ready mix. Waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan struktur 104 hari kerja atau 15 minggu. Saran, dalam menghitung harga satuan pekerjaan sebaiknya dilakukan perhitungan yang lebih teliti dan menggunakan pemilihan metode yang tepat, sehingga diperoleh harga yang lebih ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaiknya menggunakan harga upah dan bahan yang pada tahun yang sama dengan waktu pengerjaan proyek konstruksi.